Itu ngejelasinnya udah ngerti belum? Apa gue masih ribet ngomongnya? Kayak muter-muter ya Pak. Iya masih ribet ya? Oke diulang deh. Oke, 10 pertanyaan yang sering ditanyakan seputar audio mobil. Yang pertama, audio yang cocok untuk mobil saya. Ya, mobilnya apa? Emang gue dukun tahu mobil lo apa? Oke, karena tuh hampir semua mobil ya bisa di-upgrade audio, cuman mesti jelas nih mobilnya apa. Udah. Brand audio apa yang paling bagus? Brand audio yang paling bagus. Semua brand audio tuh pada dasarnya bagus ya. Jawabannya sosok netral ya. Oke gini deh, tapi kalau kita ngomong memang harus netral, ya memang faktanya semua brand audio itu bagus. Kenapa? Karena audio itu tergantung sama karakter. Kalau gua analogiin seperti kita makan ayam goreng. Kan ada KFC, ada McDonald's yang top 2 di Indonesia ya, yang gue sebutin ya. KFC sama McDonald's kan punya karakter ayam goreng yang beda. Menurut gue kalau KFC itu lebih juicy, tapi kalau McDonald's tuh lebih kering. Ya nggak sih, Andre? Ya kan? Jadi balik lagi nih ke kalian, lebih suka yang karakternya apa, yang juicy kah atau yang kering? Sama juga setiap brand biasanya punya produk keunggulan. Jadi contoh nih kalau di audio ya, Pioneer, Kenwood, Alpine, Sony itu kan jago banget di head unit. Tapi untuk komponen audionya yang kayak speaker, power, subwoofer, banyak brand-brand lain yang juga nggak kalah hebat gitu, nggak kalah jago. Makanya setiap brand punya spesifikasi khusus sama produk yang mereka seriusin, yang mereka fokusin, gitu sih. Oke, yang ketiga, kalau mau pasang audio yang dimulai dari mana dulu nih? Dari head unit kah, dari speaker, power, prosesor, apa dari subwoofer? Ganti audio bagusnya dimulai dari kalau bisa semuanya barengan. Soalnya biar nggak ribet. Tapi kalau mau dibangun bertahap bisa. Mungkin ya jawabannya bisa dimulai dari semuanya sih. Karena kalau seandainya butuh fitur yang lebih lengkap di head unitnya ya bisa dimulai dari ganti head unit. Yang kedua kalau ternyata dirasa suara vokal sama mid bassnya kurang bisa dimulai dari speaker. Terus bisa juga dimulai dari prosesor. Kalau ternyata memang speaker bawaannya dirasain udah cukup, kedepannya tapi mau ganti speaker ya nggak apa-apa, bisa dimulai dari prosesor juga. Atau kalau ternyata di mobil yang dirasa kurang suara bass, yang dimulai dari subwoofer. Dari situ tuh dimulainya. Tapi kalau ternyata kalian bangun audionya mau dibikin bertahap, jadi harus fokus, tujuannya nggak berubah. Itu sih kuncinya. Oke, upgrade audio ngerusak garansi mobil. Ini yang menarik sih karena memang pengalaman gue secara personal ya. Masang audio harusnya itu nggak ada hubungan yang detail sama garansi mobil. Kenapa? Karena penambahan di audio itu kita nambahin jalur kabel sendiri. Jadi amit-amit cabang bayi biasanya itu masalah yang gede yang nyambung ke mesin lah, ke inilah, ke ECU mobil lah, atau ke bagian-bagian yang lain lah. Biasanya tuh agak jarang. Buat sebagian pengalaman gue nih, gue pernah pakai mobil Toyota Yaris, waktu itu audionya udah full set. Kan ada garansi aki tuh, Re. Ya kan, aki mobil kita ada garansinya kurang lebih 1 tahun atau 30.000 kilo. Pokoknya yang mana lebih habis, yang mana lebih dulu itu garansinya habis. Nah, waktu itu aki mobilnya ngedrop di bulan ke-8 deh. Nah, datang bawa ke Toyota, ketemu sales advisor-nya, garansinya sih tetap berlaku walaupun audionya udah full, mobilnya udah full audio. Jadi tetap berlaku atau enggak tergantung brand mobilnya kali ya. Oke. Bedanya prosesor sama head unit yang built-in DSP apa ya? Oke, bedanya di sini nih. Kalau head unit yang built-in DSP, artinya si head unit ini udah punya settingan yang cukup lengkap menyerupai DSP. Biasanya tuh udah ada crossover-nya, ada equalizer, sampai juga ada tone alignment. Dan cara dia mengkompresinya juga biasa sound chipnya udah lebih bagus, makanya dia berani ngeklaim nih head unit built-in DSP. Tapi kalau seandainya komponen DSP sendiri yang terpisah, prosesor yang terpisah, yaitu komponen khusus yang memang sebagai alat tambahan, fungsinya dua, untuk atur frekuensi dan untuk cutting frekuensi dengan lebih detail. Sama yang ketiga, nggak ketiga sih sebenarnya, dua, atur frekuensi, including cutting frekuensi, sama yang kedua untuk atur staging. Bedanya ketika kita pakai prosesor yang memang udah terpisah, itu jalurnya akan bermain aktif.
Tapi kalau seandainya yang head unit built-in DSP, ya jalurnya dia tetap tuh cuman punya front, rear, sama sub. Bedanya di situ ya, jadi jalurnya akan pisah. Udah ngerti belum? Udah ya? Oke. Pertanyaan yang paling sering ditanya, ganti head unit ngaruh gak sih ke hasil suara? Ngaruh lah. Ngaruh banget, karena head unit itu sumber dari pengolahan suara. Jadi selama kita muternya via head unit, maka suara akan yang keluar tuh beda. Gitu sih, Indre. Kecuali kalau seandainya kita pakai prosesor yang udah built-in di Bluetooth. Kan ada tuh prosesor yang udah built-in Bluetooth, terus suaranya dilangsungin dari prosesor, baru itu nggak ngaruh. Oke, yang selanjutnya kenapa ada yang jual tambahan tweeter? Speaker set, mendingan mana? Oke. Kalau seandainya kita ganti Twitternya aja, berarti yang diperbaikin cuma suara vokal. Tapi kalau seandainya kita ganti yang speaker set, berarti yang diperbaiki tuh ya semua karakter, semua jenis suaranya, mulai dari suara vokal, suara mid vokal, sampai suara mid bass. Bedanya di situ, di jumlah komponen sama di hasilnya. Kalau gue secara personal, lebih suka ambil yang set, karena hasilnya udah pasti terjamin. Daripada campur sari kan, Twitter pakai apa, woofernya pakai apa, lebih ribet. Gue nggak suka yang ribet tuh. Oke, yang ke-8, bedanya subwoofer kolong jok sama subwoofer di bagasi. Masa begitu masih ditanya, ya beda lah kalau subwoofer kolong jok ya di kolong jok. Kalau yang di bagasi ya di bagasi. Mungkin beda dari hasil suaranya kali ya. Kalau dari hasil suara ya beda. Bedanya kalau subwoofer kolong jok ini, dia kan subwoofer yang memang diciptain khusus untuk menghemat tempat. Jadi intinya kalau user yang nggak boleh makan space sama sekali, ya taruhnya subwoofer tipis di kolong jok. Maka karena dia tipis, kabinnya juga kubikasinya kecil, keluaran suaranya yang nggak bisa terlalu jedang-jedung. Tapi kalau yang di bagasi, biasanya ya, apakah modelnya pakai box, atau pakai model sudut, atau boxnya di custom, itu kan kubiknya lebih gede. Jadi suara subwoofernya juga inch-nya lebih gede nih. Dia lebih nendang, lebih bisa jedung. Tuh bedanya secara hasil suara. Selanjutnya, dan Venom bagus gak sih? Venom lagi. Kenapa sama Venom? Oke, semua brand menurut gue ya bagus. Venom bagus. Kita juga jualin barang-barang Venom. Di sini nggak ngomongin jualan ya. Di sini ngomongin secara opini gue personal. Ya semua brand bagus, Venom bagus. Kayak salah satunya tuh yang terkenal Venom Pandoranya, prosesornya gila. Itu masih salah satu juara dan gue suka tuh sama produk itu. Jadi jawabannya Venom bagus. Pertanyaan terakhir, beda kabel murah sama mahal apa ya? Oke, kabel murah sama mahal. Ya lu beda. Gak, sorry gue canda ya. Otomatis beda di hasil sih. Kalau gue analogiin gini, kabel itu fungsinya adalah menghantarkan arus listrik. Jadi dia tuh jadi medianya ketika komponen audio itu butuh listrik, dan listrik itu akan dijalanin mulai dari aki, nyambung semua ke komponen. Ketika kita pakai kabel yang bagus, biasanya tuh tembaganya mampu menghantarkan listrik yang maksimal. Tapi kalau ternyata kabelnya yang kelasnya standar, ya udah yang dianterin tuh standar aja gitu aja. Oke, jadi karena fungsinya sebagai penghantar arus listrik, di situ sih fungsi krusialnya, pentingnya tuh di situ. Udah 10 ya? Oke, nggak berasa. Thank you buat kamu yang udah nonton video ini. Tadi adalah 10 pertanyaan yang sering banget ditanya seputar audio. Kalau ternyata kamu ada pertanyaan yang pingin kamu tanyain, bisa isi kolom komentar di bawah ini, nanti insya Allah gue jawab. Sekali lagi, thank you udah nonton YouTube channel Rizky Purnadi. Kalau suka sama konten-kontennya, jangan lupa di subscribe. Kalau suka sama video ini, jangan lupa juga di like. Dan share juga video ini ke teman atau saudara yang mungkin butuh informasi seputar audio mobil. Gue Rizky undur diri, jangan lupa untuk be better and be positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.